warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Sresta dengan NIM 22122643. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan progres terbaru dari penyusunan naskah tugas akhir saya. Di progres sebelumnya, saya telah menyelesaikan pembahasan hingga tahap prompt engineering, yaitu proses perancangan prompt untuk memaksimalkan kinerja model LLM yang saya gunakan. Saat ini saya telah memasuki tahapan implementasi data pipeline yang menjadi bagian dari bab hasil dan pembahasan. Tahapan ini menjadi krusial karena berfungsi sebagai fondasi aliran data yang nantinya akan digunakan oleh sistem rekomendasi. Pada penelitian ini, implementasi data pipeline dilakukan untuk memastikan alur pengolahan data berjalan secara otomatis, terstruktur, dan siap digunakan oleh model kecerdasan buatan. Data pipeline juga berperan penting sebagai tahapan awal sebelum data diproses oleh model, meliputi proses ekstraksi, transformasi, dan penyajian data agar siap untuk proses inferensi. Berdasarkan definisi dari Sojeret dan Gobe-Arani ini, data pipeline merupakan serangkaian proses yang mengekstrak, mentransformasi, dan membuat data ke tujuan akhir menggunakan pendekatan ETL. Sementara menurut Aishwarya, data pipeline merupakan rangkaian proses otomatis yang terhubung, di mana output satu tahap menjadi input tahap berikutnya hingga data siap digunakan untuk analisis. Dalam penelitian saya, implementasi data pipeline dilakukan secara lokal menggunakan Visual Studio Code, dan saya juga telah menginstal library Hugging Face Transformer dan melakukan konfigurasi environment agar pengembangan pipeline itu berjalan dengan lancar. Dan untuk implementasi data pipeline yang saya terapkan, source code-nya seperti ini. Selanjutnya masuk ke tahapan pipeline. Yang pertama ada ekstraksi data, jadi pengambilan data berupa prompt atau instruksi teks dari pengguna yang sebelumnya saya sudah jelaskan di bagian prompt engineering. Kemudian transformasi. Ini proses otomatis oleh pipeline untuk mengubah prompt menjadi format yang dapat dipahami oleh model. Kemudian penyimpanan atau pengolahan data, di mana data diproses oleh model, lalu hasilnya ditampilkan sebagai output teks pengguna untuk input pengguna. Selanjutnya masuk ke implementasi model. Setelah pipeline selesai dibangun, saya melanjutkan ke tahap implementasi model kecerdasan buatan berbasis large language model. Model yang saya gunakan adalah OpenAI GPT-40 mini. Cuma di sini saya belum inputkan, tapi untuk di setup awal model itu saya pakainya OpenAI yang ada di Hugging Face bernama Mistral 7B Instruct. Jadi model itu dirancang khusus buat tugas instruksi atau generate text. Nah, model ini saya integrasikan ke dalam pipeline menggunakan perintah dari library Hugging Face Transformer, sehingga proses pengiriman data ke model itu keluarannya menjadi lebih sederhana gitu. Untuk source code-nya seperti ini. Selanjutnya ini untuk yang tadi integrasi model. Kemudian masuk ke pengujian output. Setelah proses integrasi model selesai, saya melakukan pengujian output untuk memastikan sistem dapat menghasilkan teks sesuai instruksi. Pengujiannya saya lakukan secara sederhana di Visual Studio Code. Ini hanya untuk memastikan model itu dapat merespon prompt tanpa error. Terus dia juga untuk mengevaluasi relevan dan kelogisan teks dari hasil generate-nya. Kemudian buat memastikan struktur kalimat hasil keluarannya dapat dipahami. Saya melakukan pengujian menggunakan beberapa contoh prompt. Untuk hasilnya seperti ini. Yang pertama, saya memberikan prompt kayak untuk setup awal model ini, saya ngambil promptnya itu tentang rekomendasi drama Korea.
Yang pertama, kasih aku rekomendasi drama Korea, hasil outputnya juga sesuai, jadi kayak dia merekomendasikan drama-drama Korea yang lagi hype dan bagus. Untuk keterangannya, outputnya sesuai instruksi atau sesuai prompt yang diberikan oleh pengguna gitu. Dan kedua, ada rekomendasi drama Korea yang genre romantis, dan hasil outputnya juga sesuai, dia merekomendasikannya drama Korea romance gitu. Dan dia minta kasih rekomendasi drama Korea tentang persahabatan. Terus dia juga memberikannya drama Korea yang genrenya itu tentang persahabatan gitu. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan kalau model yang Mistral tadi itu berhasil memberikan respon yang relevan terhadap prompt pengguna. Output yang dihasilkan juga mudah dipahami gitu. Jadi untuk setup awal model itu telah berhasil gitu, dan setelah tahapan ini saya akan melanjutkan ke tahapan implementasi sistem rekomendasi, yang dimana sistem akan dikembangkan lebih lanjut agar mampu menghasilkan rekomendasi yang benar-benar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Untuk progres pengembangan aplikasi, saat ini saya sudah berhasil melakukan deploy aplikasi ke Hugging Face Space menggunakan Streamlit sebagai antarmukanya, dan aplikasi ini juga sudah dapat diakses melalui browser dan sudah terhubung dengan sistem rekomendasi yang saya bangun sebelumnya, sehingga saat pengguna memasukkan prompt atau instruksi, sistem dapat langsung memproses dan memberikan hasil atau rekomendasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita akan sebenarnya masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, karena cuma tampilannya yang masih harus saya rapihin lagi gitu. Misalkan kita klik di sini konsultasi, ini juga masih belum yang home, history atau about atau sign up, ini masih belum, jadi masih ini. Terus kita masukin, si penggunanya masukin prompt atau instruksi ke form aplikasinya. Ini keluhannya kayak bisa pusing, demam atau apapun. Kita search, kita klik button cari rekomendasi, kemudian hasil rekomendasi akan ditampilkan. Kayak di sini ada nama obatnya, kemudian alasan kenapa obat ini direkomendasi, kemudian ada efek sampingnya juga, kemudian ada juga perhatian khususnya. Untuk proses inti pengembangan aplikasi, bisa saya sampaikan bahwa fungsionalitas utama seperti proses pemrosesan instruksi dan keluaran rekomendasi sudah berhasil berjalan sesuai plan. Cuma saat ini saya masih dalam tahap penyempurnaan tampilan antarmuka agar aplikasi lebih user friendly dan siap digunakan untuk demonstrasi atau pengujian lebih lanjut. Jadi seharusnya yang home ini udah bisa kayak misalkan kita klik ini kan tadi, kalau kita home itu balik ke home, cuma ini masih keluar di sini gitu, harusnya nggak ada. Terus bentar. Terus kalau yang konsultasi itu udah benar masuk ke yang ini, kayak form input keluhan penggunanya. Terus untuk history ini harusnya ketika diklik itu benar-benar pure riwayat konsultasi, kayak after pengguna menginputkan keluhan, terus kayak mencari rekomendasi dan hasil rekomendasi keluar, itu riwayat konsultasinya itu bakal masuk ke fitur history ini. Terus about itu lebih ke penjelasan sedikit kayak sistem ini tuh apa gitu, ini website untuk apa gitu. Ini juga sign up belum, dan ini harusnya ketika diklik apa keluhanmu itu masuk ke konsultasi tadi seperti ini. Nah, ini udah berhasil. Cuma nih saya harus hubungin yang ini tadi, konsultasi home history gitu. Cuma ini udah deploy di Hugging Face, jadi kalau dan udah bisa di search juga, kayak udah ada linknya juga. Terus bentuk
filenya itu, struktur filenya itu untuk di Hugging Face itu berubah karena ada penyesuaian, kayak ada pakai Docker file ini juga. Terus file-file yang sebelumnya di lokal itu dimasukin ke dalam file src ini di yang streamlit-app.py ini. Terus datasetnya juga dimasukin ke file src ini gitu. Terus buat indeksnya ini berisikan Vice indeksnya yang untuk mencari si obatnya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.